Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan bahasan kita di materi proses stokastik. Nah, pada bagian ini akan dibahas waktu antar kedatangan atau inter-arrival times dan waktu tunggu atau waiting time. Nah, kita perhatikan suatu proses Poisson, ya, NT, T besar dari sama dengan 0, ya. Banyaknya kejadian sampai waktu T, ya, ingat ya, NT ini adalah banyaknya kejadian sampai waktu T. Nah, di sini ada barisan XN, N-nya 1, 2, dan seterusnya. Itu disebut barisan waktu antar kedatangan atau sequence of inter-arrival times dari suatu proses Poisson. Jika X1 menyatakan waktu dari proses Poisson pertama, ya, jadi misalkan begini. Misalkan kita mulai mengamati, jadi ini mulai diamati, biasanya kita menyebutnya waktu 0 gitu ya. Ini mulai diamati. Nah, kemudian ini kejadian 1 di sini. Kejadian 1. Nah, maka kita punya di sini X1. Nah, X1 itu waktu dari mulai diamati sampai kejadian 1 terjadi. Gitu ya. Nah, kemudian di sini sebut saja di sini ada X2. X2 itu dari sini ke sini. Dari mulai habis kejadian 1 terjadi, kemudian di sini ini kejadian 2 tuh di sini. Ini kejadian 2. Itu ya. Nah, jadi X2 itu yang ini ya, dari sini ke sini ini X2 ini. Seperti itu ya, dan seterusnya ya. Jadi misalkan di sini ada X3 di sini gitu ya. X4 di sini gitu. Dan seterusnya. Ya. Ini waktu. Ada timeline kita. Oke. Nah, kita lengkapi aja lah ya. Ini X2-nya, ini X3. Kemudian yang ini X4. Nah, itulah dia ya, waktu antar kedatangan. Gitu ya. Jadi di sini untuk N besar dari sama dengan 2, Xn itu menyatakan jarak waktu antara kejadian proses Poisson ke N-1 dengan kejadian proses Poisson ke N. Ya, jadi wajar ya kalau misalkan ini N-nya itu indeksnya kita ganti dengan 2. Nah, berarti dia adalah menyatakan jarak waktu antara kejadian proses Poisson ke 2 kurang 1. Itu yaitu 1 ya. Dan proses Poisson ke 2. Gitu ya. Jadi ini ilustrasi dari definisi ini. Baik, nah sekarang kita ingin menentukan sebaran ya dari barisan peubah acak Xn, N-nya anggota 1, 2, dan seterusnya. Untuk menentukan hal ini, pertama perhatikan bahwa kejadian X1 besar dari T. Nah, itu apa maksudnya? Ya, jadi di sini kita lihat ya, X1 besar dari T. Nah, jadi misalkan ini mulai diamati. Ya, kita sebut sebagai 0. Nah, di sini ada T. Nah, kemudian di sini X1. Coba ya, itu maksudnya ya. Jadi kita perhatikan bahwa X1 besar dari T ya. Ini T-nya, ini X1-nya lebih besar dari T gitu ya. Nah, terjadi jika dan hanya jika tidak ada kejadian dari proses Poisson tersebut pada interval 0 sampai T. Itu maksudnya. Ya, jadi maksud dari X1 besar dari T, itu maksudnya adalah ya tidak ada ya kejadian dari 0 sampai T. Ya, jadi kalau kita cari peluangnya, nah tentunya kalau kita kaitkan dengan definisi 3.4, maka K itu sama dengan 0 ya. Jadi maksud dari ini besar dari T itu maksudnya adalah banyaknya kejadian sampai waktu T itu tidak ada. Ya, berarti kita punya E pangkat min lambda T berpangkat 0
0 faktorial gitu kan. Sementara itu kita tahu ya 0 faktorial itu 1 ya, kemudian ini juga 1 ya, berarti hasilnya adalah 1 kalikan E berpangkat min lambda T, yaitu E berpangkat min lambda T itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, jadi X1 itu memiliki sebaran eksponensial dengan parameter lambda ya. Sebaran eksponensial ini ya, kita garis bawahi ya. Jadi waktu antar kedatangan itu memiliki sebaran eksponensial, parameternya adalah lambda, kemudian rataan atau min-nya adalah 1 per lambda. Sudah ya, itu X1. Nah, bagaimana dengan X2 ya, dengan syarat X1 ya? Maka kita punya peluang X2 besar dari T dengan syarat X1 itu sama dengan S ya. Jadi kita buat ya, ini mulai diamati ya. Kemudian di sini kejadian pertama, dan itu S di sini. Nah, kemudian kita punya X2 besar dari sama dengan T. Bukan ya, X2 besar dari T. Nah, misalkan di sini T-nya. Nah, kemudian X2 itu lebih besar dari T, maksudnya katakanlah dia di sini. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ini boleh teman-teman, ini adalah ilustrasi dari ini. Gitu ya. Nah, jadi peluang bahwa X2 besar dari T, ini X2-nya di situ ya. Apa X2 terjadi ya, kejadian kedua. Baik ya. Jadi peluang X2 besar dari T jika diketahui X1 terjadi pada saat S itu sama dengan peluang, nah kita lihat ya, 0 kejadian pada selang S ya, S tambah T. Itu gimana nih? Maksudnya tuh dari sini ke sini itu tidak terjadi apapun ya, maksudnya 0 kejadian ya. Pokoknya nggak usah dihafal, tapi kita ingat saja ilustrasi ini gitu ya. 0 kejadian sini ya, dengan syarat X1-nya itu terjadi pada saat S gitu ya. Nah, kemudian dari sini ke sini ya, itu kita gunakan ya asumsi inkremen bebas seperti itu ya. Nah, jadi 0 kejadian pada selang waktu S sampai S tambah T ya, dengan syarat X1 itu S gitu ya, itu sama dengan ini saja. Nah, kemudian dari sini ke bawah, nah itu kita masukkan ya, misalkan ya S-nya itu kan menentukan lokasi ya, kemudian T itu panjang selangnya seperti itu. Nah, maka dia tidak terpengaruh pada lokasinya, hanya berpengaruh pada panjang selang. Itu kita gunakan inkremen stasioner seperti itu ya. Jadi dari sini ke sini itu kita gunakan inkremen stasioner. Nah, jadi ini kan panjang selangnya adalah T gitu ya. Ya, maka peluangnya adalah lagi-lagi E berpangkat min lambda T ya. Dapat dari mana ya? Karena kan di sini 0 kejadian ya, maka kita gunakan juga yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ternyata sama, X2 itu juga memiliki sebaran eksponensial. Ya, parameternya adalah lambda. Nah, kita ulang-ulang ya, prosedur seperti itu, maka kita punya proposisi 3.2 berikut ini. Jadi jika Xn, N adalah 1, 2, dan seterusnya adalah barisan waktu antar kedatangan atau sequence of inter-arrival times dari suatu proses Poisson dengan laju lambda, maka Xn, N, 1, 2, dan seterusnya adalah peubah acak eksponensial independent identically distributed exponential random variable dengan parameter lambda. Nah, kemudian asumsi inkremen bebas dan inkremen stasioner adalah setara dengan pernyataan bahwa pada sembarang waktu proses tersebut memulai lagi dirinya sendiri secara acak, probabilistically restarts itself.
Nah, jadi proses dari sebarang waktu ke depan itu tidak tergantung atau bebas dari semua kejadian-kejadian di masa lalu, ya, karena asumsi inkremen bebas dan memiliki sebaran yang sama dengan proses awal, ya, karena asumsi inkremen stasioner. Dengan kata lain, proses tersebut tidak memiliki memori, ya, atau tidak has no memory, sehingga waktu antar kedatangan bisa diharapkan memiliki sebaran eksponensial, ya. Baik, nanti kita lanjutkan. Sekarang kita ke catatan 3.1, ya. Jika X adalah perubahan acak yang menyebar eksponensial dengan parameter lambda, ya, lambdanya besar dari 0, ya, atau positif, maka fungsi kepekatan peluang dari X, ini teman-teman harusnya sudah hafal, ya. Jadi fungsi kepekatan peluang dari distribusi eksponensial itu adalah lambda kalikan E berpangkat min lambda X, ya, X besar dari sama dengan 0 dan 0 untuk yang lainnya. Sementara fungsi pembangkit momennya itu adalah MXT, ya, nilai harapan dari E berpangkat T pangkat X, yaitu lambda per lambda dikurang T, ya. Kemudian rataan atau min dari X adalah 1 per lambda, sementara itu ragam atau variasinya adalah, ya, sigma kuadrat X itu adalah 1 per lambda kuadrat, ya. Baik, nah kemudian itu adalah udah tahu, ya, kita waktu antar kedatangan. Nah sementara itu satu lagi, ya, yang menarik untuk dikaji itu adalah waktu tunggu atau waiting time sampai kejadian ke N terjadi. Nah, jadi lambangnya adalah TN. Nah, jadi apa sih bedanya waktu antar kedatangan dengan waktu tunggu? Nah, itu ada bedanya, ya. Jadi singkatnya sebenarnya ini aja sih, ingat. Jadi waktu tunggu itu sebenarnya jumlahan dari waktu antar kedatangan sampai waktu ke N, ya. Jadi nggak apa-apa kita ilustrasikan saja di sini. Nah, jadi misalkan kita punya, nah ini kita mulai mengamati, ya. Di sini kita mulai mengamati yaitu 0. Kemudian kita punya ini waktu antar kedatangan kejadian pertama, misalkan ya kedua, ketiga, misalkan ya keempat, sama kayak tadi lah. Jadi X1 itu tentunya dari mulai diamati dari sini ke sini gitu, ya. Ini X1, ini X2, ini X3, ini X4. Nah, itu waktu antar kedatangan, ya. Nah, tetapi waktu tunggu misalkan sampai kejadian keempat, ini kejadian keempat, ya. Itu udah berarti di sini T4-nya, ya, tentunya ya dari sini sampai sini. Itu T4-nya. Ya, berarti kita punya T4 adalah, ya, jumlahkan saja X1, X2, X3, X4. Itu dia waktu tunggu atau waiting time, ya, sampai kejadian ke N terjadi. Itu, ya, bisa dipahami, ya, gampang, ya. Ini sesuai dengan bahasa kita sih, waktu antar kedatangan gitu, ya, sama waktu tunggu, ya, sampai kejadian ke N. Itu, ya, teman-teman. Jadi bisa diperumum, ya, bahwa kalau TN ya udah X1 tambah X2 dan seterusnya sampai X yang ke N. Seperti itu, ya. Baik, nah sekarang ini ada teorema yang penting, ya, teorema 3.3. Nah, jadi jika Tn itu adalah jumlahan dari Xi, I dari 1 sampai N, ya, dengan Xi itu adalah perubahan acak eksponensial IID, ya, dengan parameter lambda besar dari 0, Tn menyatakan waktu tunggu atau waiting time sampai terjadinya kejadian ke N dari proses Poisson dengan laju lambdanya positif, maka Tn memiliki sebaran gamma dengan parameter N dan lambda. Ya, jadi kalau waktu antar kedatangan tadi sebarannya eksponensial, akan tetapi kalau waktu tunggu itu sebarannya gamma. Ya, ingat, ya. Baik, sebelum kita buktikan, ya, melihat bagaimana cara membuktikan teorema 3.3, ini kita
lihat dulu ya catatan 3.2. Jadi kalau Y adalah peubah acak yang menyebar gamma dengan parameter N dan lambda, ya maka fungsi kepekatan peluangnya yaitu adalah mirip sekali dengan eksponensial tadi ya, cuma ini ada dikalikan dengan ya lambda X berpangkat N-1 dibagi N-1 faktorial untuk X besar dari sama dengan 0 ya, dan dia 0 untuk yang lainnya. Sementara itu fungsi pembangkit momennya adalah MYT ya, nilai harapan E berpangkat TY ya sama dengan, nah ini juga mirip sekali sama eksponensial tadi ya, hanya saja ini berpangkat N seperti itu. Nah kemudian rataan ya, nah ini kalau tadi kan distribusi eksponensialnya 1 per lambda ya, nah ini N per lambda, kemudian variansnya N per lambda kuadrat seperti itu ya. Nah, jadi ini kita ingat kembali hal-hal penting sehubungan dengan distribusi gamma. Nah kemudian ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk membuktikan teorema 3.3. Ada 3 cara ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan ya sifat dari fungsi pembangkit momen. Nah, jadi kita lihat ya bahwa fungsi pembangkit momen dari waktu tunggu ini adalah MTNT. Sementara itu kita tahu ya, kalau misalkan kita punya MXT, itu kan rumusnya adalah nilai harapan dari E TX gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan yang ini kita ganti dengan TN, nah maka yang ini juga kita ganti dengan TN. Seperti itu ya. Maka kita punya M TNT ya, itu adalah nilai harapan dari E T kalikan TN ya. Kemudian kita tahu bahwa definisi dari TN itu adalah jumlahan waktu tunggunya I dari 1 sampai N seperti itu ya. Nah kemudian langkah selanjutnya adalah sifat bilangan eksponensial saja di sini ya. Jadi kan ini kan berarti X1 tambah X2 dan seterusnya sampai Xn ya. Berarti kita punya ini kan X1 ditambah T X2 dan seterusnya TXN. Nah kita ingat ya, ini berarti boleh E TX1 dikali E TX2 seperti itu ya, dan seterusnya sampai XN. Baik ya. Nah berarti ini kenapa boleh seperti ini ya? Nah, kita boleh kalikan masing-masing nilai harapannya karena dia tidak overlap ya, ya kan? Waktu antar kedatangan itu kan dia tidak ada yang overlap, makanya boleh kita langsung kali-kalikan seperti ini ya. Nah, kemudian kita tahu ya nilai harapan dari ini ya adalah lambda per lambda min T dan seterusnya. Nah, ini hal yang sama kita kalikan, ada sebanyak N unsur ya, karena ini sampai N kan, makanya ini sukunya ada sampai N, makanya kita boleh menyatakan ini adalah lambda per lambda min T ya, karena ada N unsur makanya kita ya sama lah, kalau A kali A sebanyak N berarti A berpangkat N gitu ya. Nah sama ini juga gitu, lambda per lambda min T ya kalikan dengan dirinya sebanyak N ya, maka hasilnya adalah lambda per lambda min T berpangkat N. Nah dan ini ya sesuai dengan catatan kita tadi, ini ternyata ya adalah fungsi pembangkit momen dari sebaran gamma dengan parameter N dan lambda. Nah, kita lihat ya catatan 32 ini, ya nggak? Ini kan sesuai seperti itu. Baik, itu cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan fungsi pembangkit momen.
Nah, kemudian cara 2 ini yang nggak kalah penting ya. Dengan menggunakan kesetaraan Tn kurang dari sama dengan T dan Nt besar dari sama dengan N. Teman-teman yakin nggak ini setara? Coba dihayati dulu. Tn kurang dari sama dengan T itu setara dengan Nt besar dari sama dengan N. Nah, ini setara ya. Percayalah, ini setara. Nah, jadi kan maksud dari ini, berarti kan ini waktu tunggu sampai kejadian N itu kurang dari T ya. Jadi kalau misalkan ini mulai diamati, kemudian kita punya serangkaian kejadian ya. Kemudian di sini T ya. Nah, ini ada serangkaian kejadian, ada N kejadian. Nah, berarti kan waktu tunggu sampai katakanlah nih kejadian KN-nya di sini gitu ya. Itu kurang dari T ya, di sebelah kiri T. Nah, coba kita lihat ya. Ini benar ya, ini Tn kurang dari sama dengan T. Benar ya. Jadi waktu tunggu sampai kejadian ke N itu adalah kurang dari T. Nah, itu kan sama dengan kalau kita hitung ya, banyaknya kejadian sampai waktu T ya, banyaknya kejadian sampai waktu T itu pasti besar dari atau sama dengan N. Untuk kasus ini saja sudah ada N, sampai waktu T sudah ada N kejadian. Jadi ini sebenarnya ya setara kalau kita mau mengatakan bahwa banyaknya kejadian sampai waktu T, nah itu pasti ya paling tidak ya sama dengan ada N gitu ya. Di sini boleh kita nyatakan pasti besar dari atau sama dengan N, seperti itu. Baik ya, jadi ini setara. Nah, silakan dihayati dan dihafalkan lah ya ini ya. Ya, Tn kurang dari sama dengan T itu sama dengan mengatakan bahwa Nt besar dari sama dengan N. Baik, ini keterangannya ya. Perhatikan bahwa kejadian ke N terjadi sebelum atau pada waktu T jika dan hanya jika banyaknya kejadian sampai waktu T itu paling sedikit N. Jadi paling tidak ada N kejadian sampai waktu T itu. Jadi ini saya mau nulis Tn kurang dari sama dengan T itu ekivalen dengan gitu ya, maksudnya N T besar dari sama dengan N. Nah, sehingga fungsi sebaran atau distribusi function dari Tn dapat ditentukan sebagai berikut. Ya, jadi fungsi sebaran dari Tn itu adalah peluang Tn kurang dari sama dengan T. Ya, berarti ini kan ini gitu ya, kemudian ini itu sama halnya dengan mengatakan itu ya. Jadi peluang Tn kurang dari sama dengan T sama dengan mengatakan atau sama dengan menghitung berapakah peluang Nt besar dari sama dengan N. Nah, itu adalah ini ya. Jadi kan kita gunakan saja definisi 3.4 itu seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita turunkan fungsi sebaran F besar ini, kita turunkan, tentunya kita akan mendapatkan F kecil ya, atau fungsi kepekatan peluang. Nah, sekarang tinggal kerajinan tangan saja. Ini kita turunkan jadi ini. Nah, ini juga harus kita turunkan gitu ya. Jadi kita turunkan terhadap T. Nah, jadi ingat ya teman-teman, ini adalah U, ini adalah V gitu ya. Nah, berarti turunan dari ini adalah U aksen V ditambah V aksen U. Nah, yang pertama kita turunkan ini terhadap T ya, berarti kan kita punya ya angka di depan T di sini adalah min lambda ya, makanya sini ada min lambda gitu ya. E berpangkat min lambda T kalikan ya, ini lah, ini U aksennya, ini V nya gitu ya. Bisa dipahami ya ini ya turunannya. Ditambah dengan sekarang turunan ini terhadap T. Nah, ini kita punya apa?
aturan rantai ya. Jadi turunan yang di dalam ini kan terhadap T adalah lambda gitu ya. Kemudian tentunya pangkatnya dikurangkan 1. Silakan teman-teman verifikasi lagi ya kalau misalkan lupa. Misalkan jadi ini turunannya adalah ini. Baik, nah kemudian ini kita adakan sedikit manipulasi ya untuk menyederhanakan ekspresi ini ya. Jadi yang pertama ini biarin aja dulu. Ini seperti ini biarin. Nah kemudian yang ini kita masukkan pada saat ya ini kan berjalan J-nya dari N plus 1, N plus 2 dan seterusnya. Nah kita pisahkan ya. Jadi N plus 1 dan seterusnya gitu ya. Nah yang pertama kita masukkan dulu J-nya ini ganti dengan N. Maka kita punya ini. Nah ini adalah pada saat J sama dengan N ya. Kemudian selebihnya ya untuk J sama dengan N plus 1 dan seterusnya tetap kita pertahankan dalam notasi sigma seperti ini ya. Jadi ini sama dengan ini seperti itu. Nah apa keuntungannya kita menyatakan ini ya, kita jabarkan ini apa keuntungannya. Nah keuntungannya adalah coba kita lihat yang kiri ini ya. Jadi pada saat teman-teman menjabarkan ini ya, itu nanti saling menghabiskan dengan pada saat teman-teman menjabarkan ini. Nah, coba kita lihat ya. Ini kan kalau kita masukkan N-nya, kalau kita masukkan J-nya sama dengan N, berarti kan kita punya min lambda E min lambda T berpangkat N dan faktorial gitu ya. Ditambah dengan min lambda, nah, kemudian nanti N plus 1 ya sekarang ya. Lambda T. Nah ini kemudian kita tambahkan atau kita jalankan untuk N plus 1 dan seterusnya. Nah kemudian coba kalau kita jabarkan yang ini. Nah kita pakai warna yang lain. Sekarang yang ini. Nah ini kan berarti kita mulai dari N plus 1 ya, masukkan sebagai pengganti J di sini. N plus 1 dikurang 1 berarti kan N. Berarti kita punya lambda E berpangkat min lambda T N gitu kan per N faktorial. Nah, kemudian nanti N plus 2 dan seterusnya. Nah, jadi N plus 2 dikurang 1 berarti N plus 1 gitu ya. Dan seterusnya. Kita lihat teman-teman, ini kan saling menghabiskan berarti enggak? Yang ini sama persis, cuma yang ini min, yang ini plus gitu kan. Kemudian yang ini juga saling menghabiskan sama yang ini. Nah, jadi intinya adalah yang ini dan ini itu nanti saling menghabiskan. Ya. Sehingga tersisa tinggal yang ini. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, dan ternyata ya, ini apa? Ini adalah fungsi kepekatan peluang dari sebaran gamma ya dengan parameter N dan lambda. Ya, jadi Tn itu adalah menyebar gamma dengan parameter N dan lambda ya. Coba kita lihat lagi nih di catatan di atas. Itu adalah nggak lain. Ya, dia adalah ini. Ya, sama persis. Nah, itu cara yang kedua. Jadi teman-teman, saya harapkan teman-teman hafal ini ya, karena ini pada saat kita mengerjakan soal itu akan sangat memudahkan. Ya kalau nggak dihafalin nggak apa-apa, tapi tahu maknanya ya. Tahu maknanya berdasarkan ini aja deh. Berdasarkan diagram ini. Oke, yang terakhir cara 3. Cara 3 itu adalah menggunakan asumsi kebebasan dan kestasioneran inkremen. Baik ya, jadi untuk yang cara ketiga ini ya, kita mulainya dari ini ya, Ftn T plus H dikurang Ftn T ya, itu sama dengan ini.
Jadi ini berdasarkan definisi saja sih. Ini sama dengan ini gitu ya, ini sama. Dan itu tak lain adalah kita mencari peluang Tn dari T sampai T plus H. Seperti itu. Nah, kemudian ini sama dengan menyatakan peluang banyaknya kejadian sampai waktu T itu adalah N-1 ya. Kemudian satu kejadian pada selang yang panjangnya ini H ya, panjangnya. Ini sebut saja T, kemudian ini H, ini adalah T plus H gitu ya. Nah, kemudian peluang bahwa Tn itu di suatu tempat di sini lah ya, kejadian ke N itu. Nah, itu sama dengan mengatakan banyaknya ya, bisa saja begini ya, sama kayak yang kemarin itu. Nah, sampai waktu T itu ada N-1, kemudian T plus H ya, itu ada satu kejadian. Jadi teman-teman kalau jumlahkan dari sini ke sini, itu kalau dijumlahkan kan berarti N. Seperti itu ya. Karena ini kan waktu tunggu sampai kejadian ke N gitu ya. Jadi N itu ada di suatu tempat di sini. Ya, atau ya, boleh juga dan seterusnya lah ya nih ya. Ini kalau misalkan ini ada N-2 di sini 2 gitu ya. Maksud saya dari sini ke sini gitu ya. 3 dan seterusnya sampai dari 0 sampai T itu ada N-K, kemudian dari selang waktu H yang kecil ini ada K kejadian. Itu sama saja. Nah, sama seperti yang kita bahas pekan lalu itu ya. Nah, itu maknanya. Nah, kemudian teman-teman tahu ya bahwa kita ingat ya pada selang waktu H yang kecil ini, itu kalau banyaknya kejadian itu lebih dari 1 itu bisa diabaikan ya nanti ya. Jadi dari sini ke sini itu little o. Ya, ini dia. Nah, berarti kita hanya memperhitungkan yang ini saja. Seperti itu. Ya, jadi kita tahu ya, ini kan selangnya tidak overlap. Makanya bisa kita kalikan masing-masing peluangnya. Ya, berarti kita punya peluang NT sama dengan N-1 yang ini dikalikan dengan peluang yang ini. Ya, karena dia kita pakai increment bebas ya. Seperti itu. Ya, jadi dari sini ke sini kita pakai increment bebas. Nah, kemudian dari sini ke sini kita pakai increment stasioner. Kenapa? Karena di sini kan T, kemudian T plus H itu kan berarti kalau kita ambil T-nya sama dengan 0, nah jadi dia pakai increment stasioner ya. Maka ini selang waktunya 0 sampai H, sama saja ya. Seperti itu. Nah, kemudian ya ke bawah ini adalah ini, itu nggak lain adalah kita gunakan definisi 3.4 ya. Dalam hal ini K kita ganti N-1 ya. Jadi teman-teman harus sudah familiar sama rumus ini sekarang ya. Jadi ini adalah ini ya, definisi 3.4. Nah, kemudian yang ini, nah ini juga sama ya, definisi 3.6 ya. Jadi peluang satu kejadian pada selang waktu yang kecil banget itu adalah ini ya, lajunya dikalikan panjang selangnya ditambah little o. Sudah, kemudian ini perkalian aljabar biasa ya, ingat saja lah little o ini kita anggap saja sebagai 0 ya. Berarti ini kali ini kali ini ditambah ini, hasilnya adalah ini gitu ya. Sudah. Nah, itu adalah ruas kirinya ini. Nah, sekarang kalau kita bagi dengan H, masing-masing kita bagi H, ruas kiri bagi H, ruas kanan juga bagi H ya. Nah, kemudian kita ambil limitnya.
Maka ini nggak lain adalah definisi dari turunan F besar Tn, ya, nggak lain adalah F kecil Tn. Nah, kemudian limitnya, ya, itu berarti ini kan limit H menuju 0, tidak mengandung H berarti dia sendiri, seperti itu. Kemudian kita ingat bahwa limit H menuju 0 untuk little o dibagi H itu adalah 0, ya, berarti ini plus 0. Berarti hasilnya seperti ini. Yang nggak lain ini adalah lagi-lagi adalah fungsi kepekatan peluang dari sebaran gamma dengan parameter n dan lambda. Jadi dengan demikian Tn itu memang dia menyebar gamma dengan parameter n dan lambda. Nah, selesai ya. Jadi nanti pada saat ujian boleh teman-teman pakai salah satu dari ketiga cara tersebut, ya. Nah, silakan mana yang nyaman. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.